Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kompas TV di mana saja berada, alhamdulillah kali ini kita bisa jumpa kembali dalam program kesayangan kita Cahaya Hati. Di balik hati yang bercahaya ada jiwa yang berbahagia. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kaya. Allah yang tidak pernah merasa bahwa dalam kehidupan ini ketika kita tidak memujinya, maka maha besarnya akan berkurang sama sekali. Yang ada adalah ketika kita tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkata, silakan engkau cari bumi yang lain untuk engkau tinggali. Karena ketika engkau tidak memujiku dan ketika engkau memujiku, kata Allah, itu hakikatnya bukan untukku, tetapi untukmu sendiri. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Subhanallah, sesungguhnya Allah dan malaikat sekalipun bersolawat kepada baginda Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita umatnya? Sehingga Rasulullah pernah berkata, salah satu ciri orang yang pelit itu adalah orang yang ketika diucapkan namaku dan mereka tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat yang kita ucapkan ini menjadi pendekat kita kepada surga dan menjadi penambah cinta Nabi Muhammad kepada kita. Saudara Kompas TV, di episode kita yang kedua ini, kita akan mengupas sebuah kalimat yang sangat indah. Kalimat ikhlas. Kata-kata yang ketika kita berharap sesuatu, kemudian tidak kita dapatkan, kita bilang, ya udah ikhlas aja. Kita serahkan aja dengan Allah. Insya Allah nanti ada gantinya. Lalu apa ikhlas yang sebenarnya? Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang sangat pendek dan Allah menamainya dengan nama Al-Ikhlas. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau kita teliti dari ayat pertama, dari mulai kul huwallahu ahad sampai ayat yang terakhir lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, satu kalimat ikhlas pun tidak kita temui. Mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa membuka Al-Qur'annya, diteliti apakah benar ini ada surah Al-Ikhlas atau tidak. Namanya surah Al-Ikhlas, tetapi tidak satu kalimat pun dalam surat ini ada kata-kata ikhlas. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah, saudaraku, bahwa kalimat ikhlas ini beriringan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika seseorang berkata saya sudah ikhlas, tetapi dia dengan nada yang cukup sumbang, atau juga dengan ngucapin ikhlas tapi dengan muka yang tidak rela, ini adalah ciri-ciri tidak ikhlas. Ketika kita tanya, ya udahlah saya mah ikhlas aja, itu mah gak ada masalah, saya ikhlas kok, kamu nyakitin aku terserah, nanti ada aja karmanya. Ini namanya tidak ikhlas. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ikhlas ini tidak perlu dia bilang, saya ikhlas membantu kamu, gak perlu. Dia membantu pun kadang-kadang dia tidak perlu ada orang yang tahu. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan melihat. Ketika tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Ikhlas itu tertutup. Ikhlas itu tidak perlu kita ungkapkan, tetapi ikhlas itu adalah hati kita yang menjawabnya, hati kita yang menuntunnya kepada kata-kata yang ikhlas, bahwa ridho, kodo, dan kodar khairihi wasarrihi minallahi ta'ala. Segala ketentuan dalam hidup kita, baik itu takdir baik, baik itu takdir buruk, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nampaknya kalau kita lihat di sini gampang. Berbicara ikhlas ini sampai gampang sekali.
Misalnya ketika kita sedang asik-asiknya hidup berumah tangga, pasangan muda, tiba-tiba lahiran anak pertama, belum cukup usianya 1 hari 2 hari, kemudian Allah mengambil anak tersebut. Apakah segampang dengan kata-kata ya Allah aku ikhlas? Tidak segampang itu. Kadang-kadang ikhlas ini baru terasa ketika kita mendapatkan hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudaraku, di mana saja berada, marilah kita senantiasa menjadikan ikhlas ini, bahwa ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, dan salah satu ketinggian keimanan seseorang adalah ketika ia bisa mencapai ke dalam ikhlas ini. Di segmen berikutnya kita akan membahas tentang perumpamaan ikhlas yang sebenarnya. Kalau di surah Al-Ikhlas tadi Allah menjelaskan sekaligus memberikan nasihat kepada kita bahwa ikhlas itu tidak perlu dengan kata-kata, ikhlas itu tidak perlu terlihat, ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat tersembunyi, cukup antara hati kita dan Allah yang tahu. Di segmen berikutnya kita bahas perumpamaan ikhlas itu adalah kalabanil ummi. Ikhlas itu adalah bagaikan air susu ibu. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Cahaya Hati. Di balik hati yang bercahaya, ada jiwa yang berbahagia. Saudara Kompas TV di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Di balik hati yang bercahaya, ada jiwa yang berbahagia. Di segmen pertama tadi kita telah bahas bahwa ikhlas itu tidak terlihat, sebagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita, menamakan sebuah surat dengan Al-Ikhlas, tetapi tidak ada satupun kalimat dalam surat tersebut kata-kata ikhlas. Artinya ikhlas itu adalah tanpa tapi. Tidak ada kata-kata yang namanya aku ikhlas ya Allah, tapi ya Allah kalau aku boleh meminta ya Allah, umurku sampai sekian dulu ya Allah, baru orang tuaku meninggal. Aku ikhlas ya Allah, tapi kalau boleh meminta ya Allah, izinkan ya Allah aku diterima di tempat ini, jadi aku baru akan beribadah kepadamu. Ikhlas itu tanpa tapi, apapun yang diberikan Allah kepada kita, lagi-lagi kita yakin ini adalah yang terbaik buat kita. Selanjutnya, ada perumpamaan ikhlas yang berikutnya, bahwa ikhlas itu kalabanil ummi. Ikhlas itu bagaikan air susu seorang ibu. Coba Bapak Ibu, saudara semua pemirsa Kompas TV di mana saja berada. Kenapa para ulama mengibaratkan ikhlas ini seperti air susu ibu? Jutaan ibu di dunia ini, mungkin kalau kita tanya satu-satu, bahkan kita tanya dengan diri kita sendiri, tidak pernah kita temukan satu orang ibu pun dalam kehidupan ini yang menagih kepada anaknya bahwa, duhai anakku, aku menyusuimu selama 2 tahun 10 hari anakku. Setiap hari engkau menghisap saripati yang aku makan, kemudian menjadikan darah daging bagimu anakku. Dan aku anakku, sekarang engkau telah tumbuh besar, dan aku selaku ibumu minta ganti semua air susu yang telah kau hisap dengan jumlah yang ditentukan oleh seorang ibu. Ini tidak pernah kita temui. Seorang ibu ikhlas memelihara anaknya. Bahkan seorang ibu ketika ia mengayun anaknya di dalam buai, seakan-akan ia tidak pernah tahu bahwa ini adalah bagian dari buah hati yang ia cintai. Bahkan seorang ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk demi untuk melihat buah hatinya tumbuh kembang dengan baik, dan dia tidak mengizinkan satu ekor nyamuk pun untuk menghisap darah anaknya. Ikhlasnya seorang ibu, inilah ikhlas yang sebenarnya. Seorang ibu yang rela ketika dia sedang melihat baju baru yang menjadi tren di teman-temannya, ketika dalam hatinya, ya Allah, besok ketika suamiku gajian, aku udah lama nih ngincer abaya yang bagus ini untuk lebaran kali ini, pokoknya abaya yang paling bagus ini yang harus aku pakai. Tetapi ketika ia ingin memenuhi hasratnya, yang namanya manusiawi, saudaraku,
Ketika kita melihat sesuatu yang menjadi tren, sesuatu yang menjadi model, sesuatu yang menjadi kesukaan banyak orang dan kita ingin memilikinya, tetapi hati seorang ibu punya remnya sendiri. Ketika ia telah datang ke tokoh yang menjual pakaian favoritnya tadi, dalam hatinya ingat, ya Allah, anakku mau bayaran semesteran bulan ini ya Allah. Kalau aku beli baju ini ya Allah, biaya semester anakku dari mana? Kemudian sang ibu itu dengan senyum dikulum, dengan hati yang penuh keikhlasan pulang ke rumah, mendahulukan apa yang ingin membahagiakan anaknya ketimbang kebahagiaan seorang ibu tersebut. Mulai ia menyusui kita, melahirkan kita, sampai akhirnya ia mendahulukan semua kepentingan kita dibanding kepentingannya. Inilah adalah ikhlas yang sangat luar biasa. Kalau engkau pengen mencari ikhlas, kalau engkau pengen mencari surga, mungkin engkau tidak perlu jauh-jauh. Cukup engkau menteladani dari seorang ibu dan cukuplah engkau berbakti kepada ibu. Inilah ikhlas yang sangat luar biasa, adalah ikhlas seorang ibu. Ikhlas tanpa menuntut balasan. Kalau yang pertama tadi, ikhlas itu adalah yang tidak terlihat. Kalau yang kedua ini ada sebuah saripati yang bisa kita petik, bahwa ikhlas itu adalah ketika kita tidak menuntut apa-apa. Begitu banyak orang yang keningnya hitam, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia ada harapan. Ada harapan, ya Allah ya Tuhanku, aku ya Allah sudah bertahajud selama 1 bulan ini ya Allah, tetapi kenapa harapanku tidak engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah ya Tuhanku, aku ingin berangkat umroh ya Allah, aku ingin meminta jodoh di sana. Allahu Akbar, Allah tidak suka seperti ini. Tetapi engkau berangkat umroh, ini niatnya bukan karena ingin mendapat jodoh. Niatnya bukan karena engkau ingin ditambahkan kekayaan oleh Allah. Tetapi engkau berangkat umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara engkau berdoa di sana, kemudian Allah kabulkan, bahwa engkau ingin ditingkatkan derajat oleh Allah, bahwa engkau ingin didekatkan jodoh oleh Allah. Ini adalah bonus, tetapi jangan ini menjadi tujuan utama. Kemudian yang kedua, ketika kita tahajud malam hari, orang lain terlelap tidur, kemudian kita khusyuk berdoa dengan Allah karena kita pengen mendapat pekerjaan, ini boleh. Tetapi niat awal adalah tahajud ini bukan karena ingin mendapat pekerjaan, tetapi tahajud ini semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu mudahnya hati kita tergelincir. Antara ikhlas dan pamrih ini begitu tipis bedanya, dan Allah mengajarkan kepada kita, mari kita menteladani ibu di rumah, begitu ikhlas yang tanpa pamrih. Saudara Kompas TV di mana saja berada, kita akan mengajak Anda ke sebuah cerita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati. Di balik hati yang bercahaya ada jiwa yang berbahagia. Saudara Kompas TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Cahaya Hati. Di balik hati yang bercahaya ada jiwa yang berbahagia. Kalau tadi kita telah belajar pelajaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang surah Al-Ikhlas, bahwa ikhlas itu tidak perlu terlihat dan ikhlas itu tidak perlu tapi. Kemudian juga kita belajar bahwa ikhlas itu, mari kita belajar kepada ibu kita. Ikhlas itu adalah kalabanil ummi, bagaikan susu seorang ibu yang kita hisap, tapi tidak ada satu ibu pun di dunia ini yang menuntut dibayar setiap tetes air susu yang kita hisap. Berikut ini kita akan mencoba menteladani cerita seorang wanita yang sangat agung dan mulia, yang dikenal dalam sejarah Robi'atul Adawiyah. Wanita yang sangat terkenal sufi, yang masa hidupnya dia habiskan untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, muraqabatullah. Kemudian suatu hari para sahabat Rabi'ah ini kebingungan karena Rabi'ah ini membawa 2 benda. Di tangan kanannya ia memegang obor yang sedang menyala. Kemudian di tangan kirinya si Rabi'ah ini memegang air, secangkir ataupun semangkok air yang ia bawa. Kemudian para sahabat kebingungan dan bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Robi'atul Adawiyah,
Gerangan apa yang akan engkau gunakan dengan obor di tangan kananmu dan air di tangan kirimu ya Rabi'ah? Kemudian Rabi'atul Adawiyah tersenyum, kemudian duduk bersama dengan para sahabatnya. Ia bercerita tentang hikmah apakah yang ada pada dua benda yang ia pegang ini. Rabi'ah berkata kepada sahabatnya, "Duhai sahabatku, obor yang ada di tangan kananku ini akan kubawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan berkata kepada Allah dan kepada semua orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau semata-mata hanya mengharapkan surganya Allah, maka demi Allah," kata Rabi'ah, "aku akan bakar surga dengan obor di tangan kananku ini." Kemudian Rabi'atul Adawiyah menyatakan, "Duhai sahabatku, kenapa aku membawa air di tangan kiriku? Aku juga akan berkata kepada semua penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kalian menyembah Allah karena semata-mata engkau takut masuk ke dalam nerakanya Allah, maka demi Allah, air ini akan aku siramkan kepada neraka dan aku akan padamkan neraka." Artinya apa? Saudara Kompas TV di mana saja berada, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semata-mata bukan karena kita hanya mengharapkan surganya Allah, bukan semata-mata kita hanya mengharapkan jangan sampai kita masuk nerakanya Allah, tetapi Allahu Akbar, Allah mendidik tauhid kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita semata-mata karena kita takut kepada Allah, karena semata-mata kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ketika kita rajin ibadah, kita makin dekat dengan Allah dan Allah memberikan kita bonus surganya Allah. Ini adalah hak Allah semata-mata. Dan perkara ketika kita beribadah, kita menjauhi semua larangan Allah, kemudian Allah memberikan bonus kepada kita, menghindarkan kita dari nerakanya Allah. Ini adalah semata-mata bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan awal kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu luar biasanya cerita ikhlas ini, sehingga Allah menempatkan kedudukan kepada orang yang ikhlas ini di tempat yang sangat tinggi. Sehingga banyak kita temui sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ketika ia pulang dari masjid, tiba-tiba orang menemukan ada uang yang berceceran. Ini bukan uang yang tercecer, tetapi uang yang sengaja dicecerkan, diniatkan untuk sedekah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia tidak ingin berbicara kepada langsung atau bertemu kepada orang yang ia ingin sedekahi secara langsung, karena ingin menjaga niat ikhlas di dalam hatinya. Ada seorang sahabat Rasulullah ketika meninggal, tiba-tiba ditemukan begitu banyak bekas pikulan yang ada di dekat lehernya. Dan ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh sahabat ini, bahwa ia memikul sendiri gandum yang ingin ia sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa menceritakan siapa dirinya dan dia bertujuan untuk apa. Nampaknya di zaman yang sekarang ini, sifat ikhlas ini mari kita kembali gali, agar kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang makin dekat dengan Allah, yang orang-orang bernapas dengan senantiasa mengucapkan Subhanallah ya Allah, apapun yang engkau tentukan kepadaku ya Allah, baik buruk yang engkau tentukan kepadaku ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, mungkin apa yang aku harapkan ya Allah belum engkau kabulkan ya Allah. Hari ini ya Allah, jodoh yang aku tunggu ya Allah tidak kunjung datang ya Allah. Sementara seluruh orang bertanya kepadaku, kapan giliran engkau? Kapan engkau akan mengundang? Kapan ingin mengirim undangan? Dan aku ya Allah terkadang malu dengan pertanyaan ini ya Allah. Tetapi aku yakin ya Allah, jodohku telah engkau persiapkan ya Allah. Pekerjaan yang ditanyakan orang kepadaku ya Allah, teman-temanmu ada yang kerja di sini, ada yang kerja di situ, sementara kamu cuma kerja ini. Dalam hati kita, aku ikhlas ya Allah, karena aku yakin pekerjaan ini yang engkau berikan kepadaku adalah yang terbaik untukku. Begitu luar biasa dan agungnya sifat ikhlas ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang berada di dekat kekasih Allah Muhammad SAW, dan juga diberi ganjaran surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cahaya Hati di mana saja berada,
Marilah kita senantiasa ikhlas dalam segala yang akan kita lakukan. Tidak ada pamrih tanpa tapi, sebagaimana Allah contohkan dalam surah Al-Ikhlas. Allah contohkan kepada air susu seorang ibu, dan Allah contohkan terhadap begitu tulusnya Rabi'atul Adawiyah beribadah, sehingga ia tidak mengharap surga atau neraka, tetapi semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah mohon ampun. Mari senantiasa kita saling menasihati, bukan karena saya lebih baik, tetapi mari kita mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr, bersama-sama untuk senantiasa menuju kebaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Cahaya Hati. Di balik hati yang bercahaya ada jiwa yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.